Riri Riza dan Mira Lesmana, dua sinias, kembali dengan film barunya berjudul Sokola Rimba. Film ini diadaptasi dari sebuah buku berjudul sama, karangan Butet Manurung. Buku tersebut mengisahkan tentang kisah nyata perjuangan luar biasa Butet Manurung yang rela mengajar anak-anak. Ya, berawal dari judul sebuah buku catatan pengalaman Butet Manurung mengajar di hutan Bukit 12 Jambi, membuat Mailis Film mengubahnya dalam bentuk audio video. Film Sokola Rimba mengisahkan interaksi Butet Manurung dengan anak rimba hutan Bukit 12 Jambi yang lucu dan cerdas, serta pertemuan Butet yang mengesankan dengan salah satu murid terbaiknya, Nyung Sang Bungo. Film ini diharapkan menggugah dan menginspirasi para penontonnya, mulai dari suasana pedalaman kota Jambi, suasana keseharian, adat istiadat, serta kebudayaan orang rimba. Dan saat ini telah hadir di studio sutradara film Sokola Rimba Riri Riza dan penulis buku Sokola Rimba sekaligus guru Butet Manurung. Selamat siang Mas Riri dan Butet, terima kasih telah hadir di studio kami. Mas Riri dulu, dari sekian banyak kisah yang ada di negeri ini, kenapa memilih Sokola Rimba untuk difilmkan? Sebenarnya keinginannya atau pikirannya sudah lama. Ketika di tahun-tahun awal 2000-an itu ada saya membaca cerita tentang Butet, sepertinya sih dari beberapa media, kemudian ada liputan yang juga cukup khusus dari majalah Time waktu itu saya ingat. Dan kisah ini terus dalam perjalanan membuat film beberapa tahun ini saya selalu tergugah, selalu merasa sangat terpanggil untuk membuat film tentang masyarakat yang hidup di tempat yang jarang kita jangkau, karena film sebenarnya punya kekuatan itu, bisa mengajak kita membuka jendela dunia kita ke tempat-tempat yang kita tidak pernah bayangkan untuk kunjungi. Indonesia luas sekali dan luar biasa gitu, dan akhirnya saya nemu bukunya dan ketemu orangnya, jadi langsung tertarik untuk dibuat filmnya ya. Lengkap gitu. Tapi ketika akan membuat film ini, apakah langsung melibatkan Butet? Iya, sangat, Butet sangat terlibat, sangat. Ya kita rasanya selalu punya keinginan begitu. Nomor satu, kita harus yakin dan percaya betul bahwa kita punya pemahaman, punya semacam goal tentang kehidupan, tentang Indonesia yang sama. Dan ketika bertemu Butet, tentu saja apa yang saya selama ini dengar-dengar, baca-baca gitu, itu semuanya sangat benar, persis seperti yang didengar begitu ya. Terus kita diajak datang ke Bukit 12 ke Jambi dan ngobrol lebih banyak di sana, ketemu dengan komunitas di sana. Saya semakin jatuh cinta dengan semua konsep kisah yang dibawa Butet melalui bukunya ini. Begitu ya. Untuk Butet sendiri, ketika ditelepon atau dikabari oleh Mas Riri untuk membuat film dari buku Anda, bagaimana respon Anda? Waktu itu ketemu langsung ya, kebetulan di Makassar. Tentu saja ada khawatir, tapi ada excited juga. Jadi waktu itu hanya bilang kita akan ketemu lagi untuk ngobrol. Jadi saya hanya pikir ingin memastikan bahwa Riri mengerti maksud dari buku ini gitu. Jadi beberapa kali ngobrol dan lama sekali sebelum akhirnya membuat film ya dari tahun lalu. Pertama Anda kaget tidak? Kaget sih enggak. Karena sudah tahu bahwa buku ini akan difilmkan begitu? Aku sudah ketemu Mira duluan sebenarnya, Mira Lesmana ya, dari tahun berapa ya, 2008 mungkin udah sempat bicarakan ini, tapi kemudian nggak ada pembicaraan lagi. Waktu itu saya datang dengan filmmaker lain dari Amerika justru. Oh begitu? Iya, yang mau memfilmkan juga. Tapi belum difilmkan atau sudah? Belum. Untungnya langsung dibikin film sama Mas Riri ya? Iya, saya juga sempat dengar ada pembuat film dari Amerika, dari luar yang tertarik memfilmkan kisah ini. Waktu itu Mira juga, Mbak Mira waktu itu bilang, iya kayaknya udah ada yang mau, yang tertarik deh. Jadi kita, waktu itu saya sempat mengerjakan Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan juga banyak pekerjaan lain gitu. Jadi kita menunggu dulu, terus kemudian satu titik itu saya ketemu lagi dengan Butet di Makassar, ada festival penulis yang kebetulan Butet diundang, dan saya tanya gimana kabarnya itu. Enggak kok, itu lain, beda konsep, bukan Sokola Rimba. Terus kalau saya mau membuat film tentang kisah Sokola Butet, Rimba dari pengalaman Butet Manurung dan dari buku yang merupakan catatan pikiran dia ketika bekerja di sana. Bagaimana Anda menilai film ini? Apakah sesuai harapan Anda, Butet? Sesuai harapan saya. Bagus ya? Bagus. Ya, bagus. Seperti apa sih maksudnya yang digambarkan dan sesuai harapan Anda, barangkali bisa diceritakan? Cerita tidak sama persis ya, tapi pesannya sama, soulnya sama, seperti gawatan atau drama
dramatisasinya itu memang kalau dengan film ya harus seperti itu gitu. Kalau di buku mungkin ada sedikit perbedaan, tapi pesan dan perasaan yang saya dapat ketika nonton film dan kalau membaca buku susah ya, buku sendiri, tapi setelah saya menonton film itu saya mendapatkan perasaan yang sama gitu. Sebenarnya jadi kan karena biasanya jauh kalau lebih baik, buku gitu. lalu tiba-tiba dibikin film itu suka berbeda ya, tapi ini persis Iya. sekali begitu ya. Perasaan yang saya dapat sama ya. Jadi saya mengerti tentang ibaratnya nih, ini mungkin susah karena subjektif. Kalau saya orang lain mungkin saya pikir saya cukup mengerti dengan menonton itu, saya dapat pesannya. Oh ya, kalau orang di pedalaman itu bingung ya kalau ada orang luar masuk atau modernisasi perkebunan segala macam, bingung ya. Jadi memang perlu Dan ini bisa pendidikan. menggambarkan kebingungannya begitu Iya, ya. iya, Baik seperti Butet dan Mas Riri, kita harus break dulu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Riri dan Butet. Mas Riri, selama pembuatan film ini, apa kisah yang menarik yang bisa di-share untuk pemirsa? Saya rasa masyarakat orang rimba, komunitas orang rimba adalah satu masyarakat di Indonesia yang masih cukup rela bertahan dengan keyakinan mereka tentang bagaimana mereka harus hidup. Mereka punya hormat yang luar biasa terhadap tempat yang mereka hidupi. Mereka punya aturan-aturan yang mereka jaga. Nah, ketika kita membuat film tentang mereka, tentu saja banyak kondisi yang harus disesuaikan. Di beberapa komunitas atau beberapa kelompok sebenarnya misalnya masih ada yang punya keyakinan perempuan tidak boleh direkam gambarnya. Begitu, lalu bagaimana? Jadi ya ada proses pendekatan yang saya yakin mungkin dengan buku yang pernah dibuat Butet juga terbukti bahwa menceritakan tantangan hidup mereka itu memang sulit kalau cuma setengah-setengah, mungkin dari cuma sudut pandang laki-laki atau sudut pandang kelompok kecil tertentu. Jadi akhirnya dengan proses itu kita bisa lakukan. Tapi apa boleh buat sih, saya mengalami juga kok yang mereka berubah pikiran misalnya. Tadinya semuanya udah oke gitu, terus di satu titik mereka mengatakan nggak jadi ibu-ibu tidak boleh ke sana. Oh ya udah, saya jadi harus dengan cepat berpikir bersama teman-teman ya gimana kita menstrategi supaya adegannya tetap jalan, supaya peristiwanya tetap sama nilainya. Dan itu yang kita lakukan. Lalu gitu. apa yang Anda lakukan? Akhirnya ada peran wanita atau tidak? Ada peran wanita, tapi di beberapa scene yang rencana saya sebenarnya dilakukan oleh wanita, terpaksa kami ganti. Tapi yang saya senang adalah syukurnya nih ada beberapa peristiwa yang di luar bayangan saya kemudian terjadi dan saya sempat, kamera saya ada di situ merekam dan menjadi adegan yang luar biasa yang saya tidak bayangkan juga sebelumnya. Adegan Jadi apa I itu? lose some, I get some. Begitu. Banyak misalnya kayak bagaimana mereka bermigrasi atau berpindah ketika berduka misalnya. Kami dapat gambaran yang lengkap. Jadi sebetulnya itu sekali di tidak ada situ. di skenario film, tapi akhirnya Ada, tapi deskripsi saya sebenarnya tidak terlalu ambisius. Tapi ternyata pada saat kejadian saya dapat itu. Misalnya momen-momen kayak mereka mengambil madu di pohon gitu. Itu juga adalah momen yang sangat menggetarkan buat saya gitu ya. Saya tidak bayangkan bagaimana karena mereka tidak bisa mengulangnya kan. Nggak kayak di kota kita bisa latihan berulang-ulang gitu. Mereka bilang ya tunggu waktu syuting. Jadi waktu syuting lah saya dapat momen itu dan semuanya melebihi ekspektasi saya. Oke, dari Butet sendiri barangkali memberikan masukan ketika syuting atau ikut syuting juga di sana? Hari. Ikut tiap hari. Dari awal kalau Riri sudah selesai setiap skenarionya, saya selalu baca, Riri minta pendapat saya terus. Dan ke lapangan selalu ikut juga. Dari awal sampai akhir begitu ya? Sampai satu titik, Hampir akhir. sampai satu titik Butet gabruk karena dia masuk ke kena kondisi malarianya. Jadi aku Malarianya dievakuasi. kambuh Masih jadi di banyak ya bawah. penyakit malaria. Oke, baik. Lalu ini bagaimana kisahnya akhirnya Prisia Nasution ya peran utamanya yang sebagai Butet akhirnya terpilih untuk berperan sebagai Butet Manurung. Iya, saya sebenarnya sudah terpikir beberapa pemain. Saya juga tidak terlalu banyak membuat film, tapi ada beberapa pemain, beberapa aktor yang menurut saya cukup baik gitu. Nah, nama Prisia muncul saja karena peran dia sebelumnya di satu film yang kebetulan dibuat oleh teman saya juga, sang penari.
kita langsung kepikiran, saya dan Mira langsung kepikiran kita ya harus coba dia. Dan ketika ketemu ternyata begini aja sih, dia punya kepekaannya karena dia juga bekerja dengan komunitas, dia suka gitu? lah, dia juga punya kegiatan yang hampir sama dengan yang dilakukan Butet. Kemudian dia juga pencinta alam, jadi dia suka naik gunung, dia suka jalan jauh, trekking, dia bisa naik motor gitu. Ini ibu Keren ini ya? kan, ibu ini kan di dalam bukunya aja kita bisa lihat dia bisa melawan tantangan, dan memang untuk bisa bertahan di tempat seperti ini ya, apa ya, kalau menurut saya di Jambi ini, Taman Nasional ini tidak seeksotis sebuah hutan tropis yang cantik gitu ya. Cantik mungkin bukan kata yang paling tepat, tapi dia sudah menjadi hutan atau taman nasional yang kompleks gitu, dikepung oleh kelapa sawit, masyarakat transmigrannya banyak, orang-orang rimba juga harus mau tidak mau berinteraksi dengan mereka. Sangat lembab karena dia hutan tropis dataran rendah ya. Jadi yang bisa memainkan itu saya pikir juga hanya Prisia Nasution. Ya, akhirnya menurut Prisia, Anda, ya. apakah Prisia Nasution pas menggambarkan seorang Butet Manurung? Pas, kecuali dia terlalu cantik. Banyak yang protes gitu. Tapi semuanya pas. Kok jadi merendah begini ya, Butet? Rendah diri. Dia sangat pintar bahasa, dia belajar bahasa cepat sekali sama anak-anak, cepat nyambung. Dia main apa saja permainan yang anak-anak lakukan, main bola, manjat pohon gitu. Gitu. Oke, bicara anak-anak, ini yang memerankan anak-anak suku anak-anak rimba ini merupakan anak rimba sendiri. Bagaimana mengarahkannya? Apakah sulit? Ya, kami selalu percaya dengan waktu, dengan proses, dan itu sudah kerja seperti ini sudah saya lakukan sebelumnya. Waktu dulu sekali tahun-tahun 90-an, waktu zamannya kita bikin serial Anak Seribu Pulau, kemudian terus sampai Laskar Pelangi pun yang main anak. Jadi selama ada waktu, selama ada proses di mana kita mencoba menggabungkan kepekaan hidup mereka sehari-hari dengan peran yang akan mereka mainkan, sebenarnya tidak ada masalah. Kita sedikit tertantang sebenarnya karena di bukunya Butet punya kisah-kisah tentang anak-anak luar biasa yang dia temui, dan namanya mereka itu masih ada sekarang, tapi udah besar-besar, udah umurnya 20, udah punya anak, udah tinggal cukup tersebar di beberapa bagian. Jadi saya harus menemui mereka, dan saya tertarik menceritakan kehidupan atau hubungan antara Butet dengan mereka. Tapi saya kemudian harus mencari anak yang baru. Dan itulah yang menjadi challenge-nya. Dan tapi ya saya sepakat dengan yang Butet katakan, anak-anak rimba ini cerdas sekali. Dan jadi tidak sulit untuk mengarahkan mereka berakting gitu ya? Enggak terlalu. Baik, Mas Riri dan Butet, kita harus break dulu ya pemirsa. Tetaplah bersama kami karena kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama Dialog Jurnalisnya, dan kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Butet dan Mas Riri. Mas Riri, ini pengambilan lokasinya langsung di tempat aslinya ya, di Hutan Bukit 12 Jambi, begitu ya? Betul. Bagaimana dengan medannya? Apakah Anda mengalami kesulitan? Sepertinya sulit sekali ya? Kalau lokasinya mungkin ya seperti kebanyakan kalau kita mau pergi masuk ke Taman Nasional, memang harus dihindarkan dari jalan dekat gitu. Jadi kita harus bermobil kurang lebih 7 jam, kemudian jalan kaki sekitar 2,5 jam. Ketika logistik bertambah, kita mau syuting, itu menjadi lebih rumit lagi. Dan syukurnya sih saya waktu hunting, waktu mulai dalam masa persiapan itu masih musim hujan, jadi lebih repot luar biasa. Becek juga ya? Becek, jadi Anda kami bergantung. pakai ponco begitu? Harus tidur di hujan-hujan sih udah biasa, jalan di lumpur, pacet, itu udah biasa sehari-hari gitu. Dan syukurnya pas syuting kita sudah mulai masuk ke transisi musim yang lebih kering, sehingga agak sedikit lebih jinak jalanannya. Tapi tim kami bertambah ya, jadi kami bikin camp di sana gitu, dibantu oleh tim yang biasa memang melakukan ini, jadi sangat peka terhadap apa yang boleh dirusak, apa yang boleh diganti, apa yang tidak boleh, apa yang mesti dibawa keluar lagi, dan semuanya kita lakukan dengan sangat mempertimbangkan bagaimana kondisi alam di sana. Tapi senang sekali, saya merasa bagusnya bikin film begini adalah ada intensitas gitu. Jadi kami betul-betul dan menambah pengalaman baru begitu ya Mas dan Riri ya? cerita itu betul-betul datang dari tanahnya.
Dan pemainnya bisa dikatakan semua alam lingkungan, suara burung, binatang. Kami beruntung misalnya dapat binatang buruan gitu. Itu tidak sembarangan ya, karena Banyak binatang buruan di sana. ya waktu kita hunting nggak pernah dapat tuh, tapi pada saat syuting dapat banyak ya, dapat dari yang ular. lumayan Apa saja? banyak. Ular Macam-macam. piton. Ular piton kita pernah lihat, Rusa, kemudian rusa, babi babi hutan. Mereka tahu ya lagi syuting jadi langsung nongol begitu ya. Mungkin. Pembuatan film ini memakan waktu berapa lama? Waktu persiapan sekitar 6 bulan, ya. Mungkin lebih sedikit dengan proses penulisan, tapi syutingnya sendiri sekitar 25 hari. Dan kami berada di Jambi sekitar 18 hari, hampir 3 minggu ya. Kemudian di dalam rimba sendiri, di dalam rimbanya itu 12 hari. Oke. Ini ke Butet, kita bahas mengenai bukunya sedikitnya. Awalnya apa yang menginspirasi Anda? Akhirnya Anda membuat buku Sokola Rimba ini. Kalau menginspirasinya sih nggak ada, nulis aja. Dulu nulis sebagai buku harian, tempat curhat lah. Kalau di hutan kan sendirian. Jadi saya biasa nulis buku harian memang dari kecil. Pas udah selesai sekitar tahun 2003, ada teman-teman yang ikut ngebaca gitu ya. Buku harian itu kadang-kadang kan saya ketik. Jadi mereka berkeras. Langsung harusnya- ngasih input, dibikinin buku aja begitu? Dan lama aku mempertimbangkan itu ya. Dari 2003 baru jadi 2007 bukunya. Jadi akhirnya Dan sukses terjual? waktu itu diterbitkan oleh LSM penerbit dari Insis Press di Jogja. Memang dia distribusinya nggak luas, tapi cukup banyak juga ya, 5 kali Kayaknya cetak. cepat habis ya. waktu itu. Iya, dan lama nggak selesai kerjasamanya itu tahun 2009 ya. Jadi nggak ada buku itu sama sekali di Gramedia atau dimanapun dari 2009 sampai 2012, 2013 baru dicetak lagi 2013 oleh Kompas Gramedia. Saya mempertimbangkan distribusinya aja sih. Oke, dan akhirnya sukses terjual laris begitu? Iya, dulu nulisnya juga malas-malesan ya, kalau nggak karena di beasiswain sama Insis Press ini, saya dikasih beasiswa, dirumahkan di Jogja untuk menulis kembali buku itu, dan setelah 4 tahun nggak bisa-bisa di karantina 2 minggu langsung jadi. Dan Anda nanti rencananya akan bikin buku harian lagi lalu bikin buku lagi? Mungkin enggak, belum tahu, mungkin. Anda sendiri Mas Riri sudah membaca bukunya? Ya pasti sudah lah ya. Bagaimana responnya? Kalau saya sih merasa ini sebuah bentuk cerita ya. Kalau kita, ini bukan novel, ini mungkin seperti sebuah catatan harian yang karena Butet punya waktu untuk mengolahnya, kemudian ada proses editorial. Sebenarnya dia cukup punya kekuatan bahasa juga gitu ya, yang pasti sangat otentik seperti kayak reportase antropologi gitu. Dan banyak sekali pendapat yang menarik, tapi pada saat yang sama banyak narasi peristiwanya, makanya dia bisa difilmkan. Ketika saya membaca itu, saya sebenarnya intens membaca justru waktu buku ini mau diterbitkan dalam bahasa Inggris. Jadi saya diminta baca untuk memberikan komentar, dan saya membaca lagi buku itu. Baru di situ saya merasakan bahwa ini banyak cerita, banyak ada drama. Itu kalau buat film kan itu ya. Kita mencari momen-momen atau karakter-karakter di dalam buku tersebut yang bisa menjadi sebuah struktur, sebuah plot, sebuah pengembangan karakter yang membuat penonton itu engage di dalam cerita film. Nah, saya melihat itu di dalam buku ini, dan menurut saya pengalaman hidup orang rimba atau challenge orang rimba di dalam dunia kita yang berubah sangat cepat ini gitu ya. Kalau di dalam bukunya Butet misalnya, di satu waktu jalan kaki bertemu orang rimba itu butuh 6 jam. Dia kesana lagi sekitar 1 bulan kemudian, beberapa bulan kemudian kok jadi tinggal 3 jam udah ketemu. Makin lama makin dekat gitu dengan pinggiran. Bukan mereka yang keluar, tapi jalanan yang makin lama makin masuk. Nah itu hal-hal seperti itu buat saya sangat penting diceritakan dan sangat menarik melalui ya. medium yang lebih populer. Baik, Mas Riri dan Butet, kita harus break lagi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita lanjutkan dialog mengenai Sokola Rimba ya, Mas Riri. Ya. Apa saja pesan yang ini sampaikan kepada pemirsa melalui film ini? Saya pikir ini adalah film yang sekali lagi mengingatkan kita mudah-mudahan bahwa problem di negeri ini mudah-mudahan bisa
pelan-pelan selesai semua kalau pendidikan diperhatikan lebih baik. Sampai ke pedalaman begitu ya? Betul. Sampai ke pedalaman dan sampai orang-orang juga mengerti tentang kompleksitas masyarakat kita. Dan ini film itu sebenarnya bisa membuka mata, buku film bisa membuka mata kita bahwa ini loh bukan hanya masyarakat yang harus belajar, bukan hanya mereka yang misalnya kalau kita mau mencari solusi terhadap kemiskinan, bukan hanya orang miskin yang harus belajar, tapi kita juga harus belajar tentang mereka. Kita harus mencoba memahami challenge mereka dan kemudian menemukan titik tengah yang tepat gitu. Orang rimba ini punya cara hidup yang sangat unik, punya budaya yang sangat unik. Seperti juga banyak masyarakat adat lain di Indonesia dan kita tidak bisa memaksakan pola pendidikan misalnya. Oke, harapan Kita harus Anda dari belajar. audiens setelah nonton ini? Ya, saya pikir ini bisa menjadi kayak pembuka mata bahwa kita harus mungkin bekerja lebih banyak dengan realita-realita kita. Dan mudah-mudahan gini ya, bukan hanya sekedar terhibur, tapi juga mulai memikirkan untuk mencari solusi-solusi, Atau berpikir mungkin lebih jalan-jalan ke terbuka. sana begitu ya? Agak susah ya. Saya tidak membayangkan rimba menjadi tempat turis misalnya. Bukan itu tujuannya. Saya pikir memahami mereka karena masyarakat ini juga lama punya label ya. Kita suka melabelkan orang terasing, suku tertinggal, masyarakat tertinggal misalnya. Saya pikir semua komunitas punya kelebihan yang tidak terbayangkan betapa luar biasanya dibanding kita yang melihat dari luar. Nah, itu yang saya ingin share ke Dan penonton. sampaikan ke penonton. Butet sendiri apa harapannya terhadap audiens yang akhirnya sudah menonton film Sekolah Rimba ini? Iya, harapan inilah yang sebenarnya membuat aku mau ya Riri memfilmkan tentang orang rimba, karena kekhawatiranku justru orang berbondong-bondong ke sana gitu. Tapi keharapannya mungkin bisa lebih menutupi ketakutannya. Aku punya, walaupun orang rimba sangat istimewa buat saya, tentu saja saya sangat sayang sama mereka. Saya ingin orang-orang di Indonesia ini yang seperti Riri bilang tadi tidak memandang mereka, tidak memaksakan standar Kita ke mereka mainstream ya begitu. ke mereka, karena mereka punya standar bahagia dan standar aman, nyaman yang berbeda gitu. Jadi mungkin aku berharap kita bisa menghargai keberagaman itu lewat film ini, karena film bisa betul-betul memperlihatkan kebahagiaan mereka di hutan ya. Mereka baik-baik saja kalau tidak ada tekanan dari dunia luar. Begitu tekanan dari dunia luar datang, mereka tidak mampu mau mengertinya, baru perlu pendidikan. Apakah para gitu. suku rimba ini sudah menonton trailernya atau filmnya? Belum. Mereka baru mau datang. Tapi rencananya nanti lagi. diajak dong ya nonton ya? Pertama-tama ada beberapa yang akan datang pada saat kami mulai memperkenalkan film ini. Dan biasanya sih tradisi kami membuat film, saya udah membuat film ke beberapa tempat, kami akan kembali ke sana untuk memutar di sana. Baik, dirilisnya kapan ini? Tanggal berapa? 21 November. 21 November, premiernya Di seluruh Indonesia, ada Seluruh 24 Indonesia. kota, dan tinggal dicari aja di bioskop-bioskop tempat biasa kita nonton film, akan ada semua di sana. Begitu, baik. Semoga sukses. Terima kasih Mas Riri dan Butet. Semoga lancar terus karyanya. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian Dialog Jurnal Siang, tetaplah bersama kami.